Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Bagi teman-teman yang mencari receiver yang harganya murah, terjangkau namun mendukung untuk satelit ST2 Kuben dan satelit lainnya yang membutuhkan pengaturan CWCX dan juga memiliki fitur AVS Plus, maka tuh Genesis G999 ini merupakan pilihan yang bijaksana. Murah sih masalahnya. Bikin tertarik, link pembelian dapat dilihat di deskripsi video. Nah, untuk review lengkap dari receiver ini bisa di browsing saja di channel kita. Ada semuanya ya, jadi bisa dilihat saja. Nah, kali ini kita akan menggunakan software yang lainnya. Nah, namun sebenarnya sih secara basic adalah sama dengan versi yang sebelumnya yang pernah kita lakukan review juga. Kita akan masuk ke menu terlebih dahulu, kemudian kita pilih tools dan kita pilih information. Nah, terlihat dengan jelas ya untuk software yang kita gunakan, yaitu model ID K5S. Basicnya adalah HelloBox pastinya. Latest update-nya itu adalah tertanggal 18 Januari 2021, lebih up to date jika dibandingkan dengan versi yang sebelumnya yang kita review. Dan tentu saja ini juga memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki pada versi yang sebelumnya. Kita coba cek untuk tampilan user interface-nya. Nah, ini merupakan tampilan user interface-nya ya. Nah, kurang lebih sama saja seperti tampilan user interface pada receiver HelloBox. Kemudian untuk information-nya, nah seperti itu ya. Begitu juga untuk perpindahan channel aman sih, nggak ada masalah sama sekali seperti ini ya. Nah, itu ya untuk perpindahan channelnya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat untuk volumenya adalah seperti itu ya. Nah, ini merupakan tampilan menunya, terdapat pilihan channel list, fungsinya sama dengan versi yang sebelumnya untuk manajemen channel saja. Dimana untuk list favoritnya sama, dimana tuh terdapat sebanyak 8 pilihan yang tersedia. Dan pilihan ini tentunya namanya dapat kita rename sesuai dengan keinginan kita. Kemudian selanjutnya ada installation untuk pengaturan satelit, di mana di sini untuk satelitnya dapat kita tambahkan, dapat kita hapus, dapat kita edit, dan begitu juga di sini terdapat pengaturan untuk DSEC ya. Nah, ini kalau seandainya menggunakan DSEC 4x1 silakan dipilih DSEC 1.0. Namun jika menggunakan DSEC-nya itu adalah misalnya memiliki 8 port ataupun lebih, misalnya 10 port, maka dapat memilih DSEC 1.1. Pengaturan switch juga ada di sini. Jika menggunakan switch, silakan ini di set ke on. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk tools. Nah, ini merupakan pilihan pada tools. Pada information tadi sudah ya. Dimana tuh untuk update firmware-nya itu dapat dilakukan secara online dan dapat juga kita lakukan secara offline. Nah, pastikan jikalau kita melakukannya secara online, maka sudah terkoneksi ke jaringan internet. Nah, seperti ini. Kalau kita lakukan upgrade secara online, kemudian kita lakukan start. Nah, di situ tuh kalau kita lihat downloading upgrade, nah kemudian di situ ada error ya. Nah, bisa saja nih untuk URL-nya ini sudah tidak valid lagi. Silakan nanti diinputkan, itu bisa. USB upgrade jika kita ingin melakukannya secara manual, nanti silakan dimasukkan saja untuk firmware-nya. Dan sebaiknya sih menggunakan UPS ya, lagi-lagi kita ingatkan untuk menghindari misalnya terjadinya listrik mati agar receiver-nya tidak rusak. Kemudian di VB Finder, jika kita pilih di situ akan muncul beberapa pilihan yang tersedia, di mana kita tuh dapat menjadikan receiver ini sebagai alat bantu jikalau kita ingin melakukan tracking. Tapi ini nggak worth it sih ya, ribet malahan jadinya. Kemudian ada application. Nah, ini ya. Untuk application ini banyak atau boleh dikatakan tidak semuanya yang bisa kita pakai. Untuk YouTube pun jikalau kita ingin gunakan hanya bisa menampilkan saja. Kemudian untuk search-nya juga tidak berfungsi. Kalaupun ini kita coba memutar salah satu konten yang ada, maka di situ langsung muncul posternya itu adalah download field. Jadi YouTube-nya tidak bisa digunakan. Tapi tidak apa-apa karena di sini ada, kalau seandainya kita punya list dari IPTV dapat kita inputkan atau kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini IPTV yang sudah kita masukkan dan setelah kita import di sini boleh untuk flash disknya kita copot, tidak jadi masalah. Nah, ini lancar sih ya, kita coba pilih salah satunya. Nah, ini merupakan pilihan yang pertama tuh aman ya, kemudian beberapa pilihan yang lain. Nah, untuk IPTV nggak jadi masalah sama sekali, dan koneksi internet sepertinya nih untuk 20 Mbps sudah aman. Kalau saya pribadi sih sekarang ini menggunakan koneksinya itu adalah 50 Mbps. Untuk ekstrim pun juga bisa. Nah, ini contohnya untuk ekstrim kita cobakan ya. Untuk ekstrim aman ya, tidak ada masalah sama sekali. Kita coba pilih misalnya adalah untuk football contohnya di sini. Kemudian kita ambil misalnya apa ya yang kita pilih ya. Kita ambil aja salah satu saja kali ya. Kita ambil Sony 10 ini aja nih, Sony 10 2. Nah, ini ya. Ini adalah tampilannya. Jadi tidak ada masalah sih ya. Kemudian Astro juga ada sih di sini. Nah, jadi tuh
Untuk ekstrim, kemudian beberapa pilihan yang lain di sini ada lancar. Kemudian selanjutnya pilihan sistem, sama seperti yang sebelumnya untuk bahasa Indonesia dipastikan juga tersedia, jadi tidak perlu khawatir kalau ingin menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk AV setting resolusi sama ya, mendukung resolusi maksimalnya itu adalah 1080p Full HD. Kemudian ini juga sudah mendukung sih untuk Dolby Audio. Pastikan digital audionya ini sudah diset ke BS Out kalau ingin menggunakan Dolby Audio. Pastikan juga televisi dan perangkat audio yang digunakan mendukung untuk Dolby Audio tersebut. Dan pengaturan-pengaturan pilihan submenu lainnya kurang lebih hampir sama seperti yang sebelumnya, tidak ada perubahan. Kemudian expansion juga sama, dimana di sini untuk Biscay Powerful, untuk Biscay-nya tidak bisa bekerja secara otomatis, jadi harus diinputkan secara manual. Namun untuk Powerful beberapa satelit bisa bekerja secara otomatis seperti pada Intelsat 19 C-band, dan begitu juga untuk Measat 3 C-band itu bisa secara auto bekerja. CA Information dan RS-232 tuh tidak bisa digunakan. Media Center ini adalah sebagai pusat media player, misalnya teman-teman ingin memutar video, contohnya kita ambil ya. Nah, untuk video ini mendukung subtitle SRT, tidak ada masalah sama sekali. Namun perlu diketahui bahwasanya receiver ini dikarenakan keterbatasan hardware yang dimilikinya tidak mendukung untuk HEVC H265. Nah, selain untuk memutar video juga bisa untuk mendengarkan musik, melihat foto, dan juga melihat hasil rekaman kita yang sebelumnya. Terkait dengan rekaman, bahwasanya dengan menggunakan software yang sekarang ini mendukung untuk time shift dan juga mendukung untuk record ya. Jadi tinggal dimasukkan saja atau dipasangkan saja flash disk atau media penyimpanan lainnya. Juga terdapat pengaturan untuk USB setting, kemudian juga ada TS record, di mana fungsi dari TS record ini adalah untuk merekam suatu transponder dan selanjutnya dilakukan analisa atau keperluan analisa dari transponder tersebut. Nah, ini adalah untuk network koneksi ke jaringan internet, di mana untuk koneksi ke jaringan internet ini hanya bisa menggunakan USB Wi-Fi dongle saja, chipsetnya bisa RT maupun MT, namun tidak mendukung untuk menggunakan USB Ethernet adapter dan juga tidak mendukung dengan menggunakan USB tethering. Kemudian net client config untuk melihat protokol yang didukungnya, di mana tuh terdapat MGCam pastinya. Nah, seperti ini merupakan beberapa protokol lain yang didukungnya. Nah, di sini juga ada active code ya. Nah, active code ini terkait misalnya tuh dengan IPTV yang kita gunakan tadi yang tidak aktif, namun di sini tuh kita harus memasukkan key-nya terlebih dahulu agar IPTV-nya bisa digunakan dan kita tidak milikinya. Untuk scam juga, di mana scam ini kita nggak mendapatkan yang gratis, jadi kalau seandainya teman-teman ingin menggunakannya, maka harus beli terlebih dahulu dan nanti dimasukkan saja kodenya itu di active code ya di sini. Kemudian lakukan proses registrasi, pastikan sudah terhubung ke jaringan internet sebelumnya. Nah, tentunya dengan menggunakan firmware yang ini, kalau kita lihat di net client config ini ya, misalnya tuh kita ambil yang di sisi cam-nya. Nah, di situ tuh sudah mendukung untuk CW-check. Nah, CW-check ini berguna untuk satelit ST2 Ku-band dan satelit lain yang biasanya membutuhkan pengaturan ini ya. Nah, di sini bedanya adalah untuk CW-check-nya agar ST2 Ku-band dan satelit lain yang membutuhkan pengaturan CW-check dapat kita tonton, maka ini harus kita set ke no. Nah, kurang lebih adalah seperti itu ya. Sekali lagi bahwasanya dengan menggunakan software yang sekarang ini mendukung untuk ST2 Ku-band dan satelit lain yang biasanya membutuhkan CW-check, namun tidak mendukung untuk multistream dan juga T2MI karena keterbatasan hardware tentunya. Akan tetapi mendukung untuk AVS Plus seperti yang terdapat pada satelit Cinasat 6D dan satelit lainnya. Dan ini juga terdapat beberapa aplikasi streaming seperti misalnya untuk sebagai IPTV player, jadi tinggal dimasukkan saja file M3U-nya, dan juga memiliki fitur ekstrim, jadi silahkan berlangganan terlebih dahulu. Baik, demikianlah video review singkat ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.